Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya Mahmudah dari Prodi PAI. Pada pertemuan hari ini akan mempresentasikan materi tentang qalqalah, bacaan khusyuk, qiraat dan metode tahfidz 1 sebagai bentuk pemenuhan dari tugas mata kuliah Qiraatul Quran wal Tahfidz kepada dosen kami yaitu Ibu Itoh Masitoh MPD. Baiklah, presentasi akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qalqalah, bacaan khusyuk, qiraat dan metode tahfidz 1. Pertama yaitu qalqalah. Pengertian qalqalah adalah hukum tajwid yang melibatkan pengucapan pantulan suara pada huruf-huruf tertentu agar terdengar lebih jelas. Seperti pada huruf qaf, ta, ba, jim, dan zal. Huruf qalqalah ada 5 yang tadi saya sebutkan dan dikumpulkan pada kalimat atau kata qatbu jadin. Berikutnya yaitu bacaan khusyuk. Mengacu pada sikap tenang, penuh penghayatan dan konsentrasi saat membaca Al-Quran sehingga makna setiap ayat dapat diresapi dengan mendalam. Itu yang disebut dengan bacaan khusyuk. Kemudian dengan qiraat. Pengertian qiraat itu sendiri adalah ilmu mengenai variasi bacaan Al-Quran yang diakui dan memiliki standar sahih dari Nabi Muhammad SAW, memperlihatkan fleksibilitas pelafalan tanpa mengubah makna ayat. Kemudian metode tahfidz 1 adalah pendekatan sistematis untuk menghafal Al-Quran melalui teknik seperti pengulangan, murojaah, dan talaqi yang membantu memastikan keakuratan dan keberlanjutan hafalan. Qalqalah itu sendiri terbagi 2, yaitu qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Qalqalah kubro adalah hukum qalqalah dalam tajwid yang diterapkan ketika huruf qalqalah qaf, ta, ba, jim, dan dal berada di akhir kata dan diwaqafkan atau dibaca dengan berhenti. Contoh qalqalah kubro dapat ditemukan pada akhir kata seperti al-ha, di mana huruf qaf di akhir kata dibaca dengan pantulan suara yang lebih kuat. Kemudian yang kedua yaitu qalqalah sugro. Qalqalah sugro adalah hukum qalqalah dalam tajwid yang diterapkan ketika huruf qalqalah qaf, ta, ba, jim, dan dal memiliki tanda sukun atau mati di tengah atau di akhir kata tanpa berhenti atau tidak diwaqafkan. Contoh qalqalah sugro terdapat pada kata seperti ya, yaj'alu, di mana huruf dibaca dengan pantulan suara ringan. Kemudian bacaan khusyuk. Konsep khusyuk dalam tajwid lebih mengarah pada bagaimana seorang pembaca Al-Quran tidak hanya memperhatikan aspek teknis bacaan seperti tajwid yang benar, tetapi juga melibatkan jiwa dan perasaan untuk meresapi makna dari ayat-ayat yang dibaca. Bacaan khusyuk dalam tajwid mengacu pada cara membaca Al-Quran dengan penuh ketenangan, penghayatan, dan konsentrasi tinggi. Bacaan khusyuk pun mencerminkan ketundukan dan rasa takut kepada Allah. Khusyuk juga berarti membaca Al-Quran dengan penuh konsentrasi tanpa terganggu oleh hal-hal duniawi. Kemudian qiraat. Pengertian qiraat adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan variasi bacaan yang disepakati dalam tradisi Islam. Pada dasarnya, qiraat terdiri dari beberapa cabang bacaan yang masing-masing memiliki ciri khas tertentu, baik dari segi pengucapan maupun perbedaan pada bacaan lafaz. Qiraat yang terkenal dan diakui oleh umat Islam adalah 7 yang dikenal dengan istilah sab'ah atau qiraat sab'ah, yaitu qiraat al-Hafs,
An Asim, Qiraat Al-Satibi, Qiraat Al-Kisai, Qiraat As-Suddi, Qiraat Al-Yaqubi, Qiraat Ibn Katsir, dan Qiraat Ibnu Amir. Qiraat Sab'ah, pertama Qiraat Al-Hafs. Qiraat ini berasal dari sanad yang diteruskan dari Hafs Ibnu Sulaiman yang meriwayatkan bacaan dari Asim Ibnu Abi Al-Najud. Kedua, Qiraat Al-Satibi, metode yang menggabungkan beberapa bacaan qiraat dalam satu karya tulis yang disusun oleh seorang ulama besar, Al-Satibi atau Ibnu Al-Jazari yang dikenal sebagai Al-Satibi atau Al-Syatibi. Kemudian ketiga, Qiraat Al-Kisai. Qiraat ini dinamakan sesuai dengan nama imam yang meriwayatkannya, yaitu Al-Kisai. Nama lengkapnya Abu Al-Hasan Ali Ibn Hamzah Al-Kisai. Kemudian keempat, Qiraat Al-Suddi. Qiraat ini berasal dari seorang ulama qori terkenal, yaitu Al-Suddi. Nama lengkapnya Abu Al-Suddi. Kemudian yang kelima, yaitu Qiraat Al-Yaqubi. Bacaan ini berasal dari Yaqub Ibnu Ishaq Al-Farisi, seorang qori dan ulama besar yang hidup pada abad kedua Hijriah. Kemudian keenam, Qiraat Ibnu Katsir. Qiraat yang diakui dalam pembacaan Al-Quran yang dinamakan menurut nama imam besar Ibnu Katsir Al-Makki. Nama lengkapnya Ibu Ammar Abdullah Ibnu Katsir Al-Makki. Kemudian yang terakhir yaitu Qiraat Ibnu Amir. Qiraat yang dinamakan sesuai nama Ibnu Amir Al-Somi, seorang qori terkenal yang berasal dari Syam atau sekarang lebih dikenal dengan wilayah Suriah. Kemudian metode tahfidz 1. Pengertian tahfidz adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti menghafal atau memelihara sesuatu dengan cara mengingatnya secara terus-menerus. Tujuan selain hafalan, yaitu selain menghafal, tapi juga melibatkan pemahaman terhadap makna Al-Quran, sehingga seringkali para penghafal Al-Quran juga mempelajari tafsir untuk memahami konteks ayat-ayat yang mereka hafalkan. Metode menghafal Al-Quran dengan efektif, banyak penghafal menggunakan berbagai metode seperti membagi hafalan dalam bagian-bagian kecil, misalnya 1 halaman per hari, atau membaca berulang-ulang, atau mendengarkan bacaan Al-Quran dari qori terkenal. Beberapa metode tahfidz dalam Al-Quran. 1. Hafalan berurutan. Artinya menghafal Al-Quran dari surah pertama atau Al-Fatihah dan terus berlanjut sampai surat terakhir. Kemudian kedua, pembagian juz. Membagi Al-Quran menjadi beberapa bagian atau juz dan fokus menghafal 1 juz dalam periode tertentu. Ketiga, pengulangan harian. Metode ini mengutamakan pengulangan atau revisi hafalan setiap hari. Keempat, musyafah. Penghafal mendengarkan pembacaan Al-Quran dari seorang penghafal. Kelima, murojaah. Murojaah ini menekankan pada pentingnya revisi hafalan yang dilakukan secara berkala. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf dan saya akhiri dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.